Guys, ini pembayaran aku tadi ya. Nih, DP-nya itu sekitar 12 juta, Bu. 12 juta. Tambah sekolah SPP-nya itu per 3 bulan. Toddler itu 11 juta. Jadi totalnya 23 juta. 23 juta, guys. Aku tuh respect banget sama Aska. Aku apresiasi banget sama Aska. Cuma dulu waktu aku lagi sama mamanya, aku nggak komunikasi begitu baik sama Aska. Selamat hari Minggu semuanya, lagi pada libur ya. Aduh, mudah-mudahan bisa healing-healing sehingga hari Sabtu besok masuk kerja lagi dengan semangat. Saya Karo siap menyemangati Anda di acara Rumpi. Senang loh semuanya di studio ini semangat ya di hari Minggu ini. Hari ini kita kedatangan beberapa bintang tamu dengan berbagai cerita tentunya ya. Kita ke pojokan dulu membahas apa sih yang lagi menjadi perhatian netizen. Banyak menuai pro dan kontra, baik itu yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini gak ada yang motret aku, tolong dong fotoin. Gak ada yang motret, Mas Jo gak masuk. Oke, berita apa sih? Ini lagi-lagi masih Natalia Holscher ini aduh bertubi-tubi. Ini padahal dia cuma posting mau bikin giveaway ya kan. Giveaway sepatu anaknya. Kan anaknya umur berapa sih? Masih kecil itu kan. Tapi sepatunya itu bermerek semua. Aku aja nggak tahu loh itu. Kalau yang Jordan itu mahal emang ya? Berapa sih? Oke. Itu ya, mereka lebih tahu harga sepatu ya. Coba kita lihat ya. Pada saat diberikan giveaway itu orang pada komentar gini, ih apa ini apa namanya berdermat apa sih menutupi kesombongan atau apa gitu ya komentar netizen macam-macam deh. Apalagi ini dikait-kaitkan dengan kemarin juga sempat pernyataan Natalie merasa bahwa nafkah yang diberikan Sule untuk anaknya sebesar 25 juta itu kan kecil, nggak cukup, itu tidak banyak begitu ya. Kita lihat yang berikut ini. Hari ini aku mau bagi-bagiin sepatu yang udah gak muat, sepatunya Azam untuk semua followers aku. Nah, ini dia sepatunya Azam. Nah, di sini ada tapi ada challenge-nya. Challenge-nya kamu harus gombalin Azam segombal mungkin. Nanti aku akan pilih-pilih dan aku akan kirim sepatunya Azam ke kalian semua. Aku nggak tahu benar atau enggak itu yang mereknya GG itu ya. Itu harganya belasan. Aduh, ya aku harus bekerja lebih keras lagi. Oke, komentar netizen ini ya. Ini bilang. Itu kayaknya bukan baju sama sepatu anaknya yang jutaan tapi emaknya. Itu anak kecil sih ngerti apa ya gak. Minta yang mewah-mewah, emaknya aja yang gengsi. Padahal uang segitu pure kalau buat baby malah bisa ditabung separuhnya buat masa depan anak. Komentar yang lainnya. Desi kayaknya sengaja tuh sekalian pamer merek sepatu Azam. Karena kemarin kan diributin uang bulanan Sule dikit. Sepatu sampai 10 jutaan. Jadi ya ece-ece kasih giveaway-nya. Padahal pamer harga sepatu menurutku sih. Tapi videonya sekarang udah gak ada ya? Giveaway-nya udah gak ada? Udah selesai kali giveaway-nya. Ih gak dapet nih giveaway-nya. Ya berikutnya. BTW dia sadar gak sih kalau itu semua uang Sule katanya gitu ya. Kan anaknya ya gak apa-apa juga ya. Berikutnya. Udah gitu doang ya. Oke, ini ada artikel juga ya bahwa Natalie itu dihujat karena mengumbar biaya anak sekolah. Jadi anaknya tuh kan baru sekolah nih. Umurnya berapa tadi? 2 tahun? 3 mau masuk ya. Uang masuk TK-nya itu adalah 24 juta. Dan ini anakmu sekolah belum? Belum ya? Tapi emang sih sekolah tuh sekarang ya tergantung sekolahnya ya memang agak mahal kan? Baru TK mahal ya.
apalagi SD gitu. Wah, SD 6 tahun, wah lebih mahal lagi. Coba kita lihat. Nah, ini Natali merinci. Ini kan pengeluaran biaya. Emang orang tuh beda-beda rinciannya menurut Natali seperti ini. Tayangan. Tayang. Guys, ini pembayaran aku tadi ya. Nih ya. DP-nya itu refund deposit, admin fee, registrasi fee kedua. Itu totalnya berapa? Sekitar 12 juta, Bu. 12 juta. Tambah sekolah SPP-nya itu per 3 bulan. Toddler itu 11 juta. Jadi totalnya 23 juta. 23 juta, guys. Untung aku punyanya cucu bukan anak ya masih kecil. Ya beringat kita lihat komentar netizen sekolah semal itu apa bikin anaknya jadi presiden astaga. Ini komentar netizennya out of the box ya. Yang berikutnya boros katanya gitu. Yang berikutnya yang namanya ibu akan selalu kasih yang terbaik buat anaknya, setuju. Kalau mampu dan bisa kenapa enggak, setuju. Pasti seorang ibu akan berusaha yang terbaik untuk anak, selalu semangat bun, sehat terus dan bahagia kalian berdua gitu. Yang berikutnya apalagi, ya begitulah kalau punya anak semua biaya-biaya mahal, berilah yang terbaik. Tapi juga nggak usah selalu harus biaya ini itu diumbar juga di medsos. Sudah kewajiban orang tua yang punya anak katanya gitu. Mungkin ini konteksnya Natali adalah ya kemarin itu mengenai konteks 25 juta itu. Memang karena setiap orang ya beda-beda pengeluarannya gitu ya. Kalau pasangan ini gimana ya? Ini ada Bopak dan istrinya Gita yang beda usianya adalah 28 tahun. Kita pernah baca artikel, Bopak pernah ditanya apa sih tips-tips rumah tangga yang harmonis. Dia bilang adalah istri yang selalu bersyukur. Kita lihat profilnya Bopak dan Gita berikut ini. Bopak Castello, komedian kelahiran 1967 ini menikah secara siri dengan Gita Resya yang 28 tahun lebih muda dan diresmikan pada Oktober 2020 hingga dikaruniai 2 anak. Keduanya berpacaran selama 3 tahun setelah dikenalkan oleh Aziz Gagap saat Gita masih menjadi kreatif di stasiun televisi dan Bopak memiliki program Twitteran tahun 2013. Gita yang mengaku sempat dituding menikah dengan Bopak demi popularitas ini tidak peduli dengan tudingan tersebut dan memilih fokus terhadap pernikahannya. Bopak yang hidup dengan satu paru-paru karena paru-paru kirinya memburuk sejak 2017 ini 20 Juli lalu berduka lantaran ibunda Gita yang 3 tahun lebih muda darinya meninggal dunia karena sakit paru-paru dan ginjal. 26 Juli kemarin ia juga berduka karena kepergian sahabatnya komedian Taufik Lala yang berjasa mengajarinya membaca Al-Quran. Benarkah setelah bertemu dengan Gita Resya, hidup Bopak Castello lebih terarah? Dan bagaimana ketegaran Bopak dan Gita menghadapi kepergian orang-orang terkasih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Bopak dan Gita ini yang sudah membangun rumah tangga dari tahun 2016 ya waktu itu. 2016 menikah resmi di tahun 2020 betul ya. Udah dikaruniai 2 anak loh. Ya ini ada artikelnya nih kan Bopak sampai ditanya gimana sih? Pokoknya rumah kita jangan diisi yang namanya keributan. Bopak Castello bagikan rahasia dapur keharmonisan rumah tangganya. Salah satu emang benar kamu pernah ngomong bahwa salah satu kuncinya itu istri yang selalu bersyukur. Iyalah. Kalau Bopak itu kan suka sama Gita intinya kan gini. Kalau dia kan ngelihat Bopak bukan dari sisi oh lu public figure, lu punya kelebihan secara ekonomi. Yang penting gue ada rasa memiliki dan nyaman sehari-harinya. Nah ternyata pas kita praktekin visi kita sama. Maksudnya kalau kita sudah punya komitmen, kalau pernikahan itu ini kan sifatnya sakral. Kalau lo bikin ribut, buat apa ada perjanjian 2 pihak kan gitu. Bikin ribut tuh gimana sih? Ya paling minimal kan salah paham atau kalau ada tetangga punya kulkas tinggi ikut ribut. Kayak begitu-gitu kita hindarin. Tapi kalau kayak misalnya kayak salah paham kan itu kan kadang-kadang nggak bisa dihindari. Perlu diluruskan kan? Iya manusiawi lah begitu. Cuman sebisa mungkin visi kita ini harus sama. Dari 1 harus bisa jadi titik 0. Udah selesai. Gitu aja. Ya kan itu syaratnya istri yang harus bisa bersyukur. Nah, iyalah. Suami ya harus lebih bersyukur. Oh lebih bersyukur. Iya. Setuju. Loh Jadi iyalah. dua-duanya yang Loh syukur. iya. Kan Iya. kuncinya kalau kita berumah tangga itu kan kita buang ego masing-masing. Betul. Kalau setiap manusia nih menikah masih ada ego, itu kedepannya nggak akan bagus.
Jadi nggak pernah berantem? Nggak pernah. Kalau misalnya terjadi, misalnya kamu ada kan, namanya juga orang kan dua orang berbeda Ada, ya. iya. Misalnya kamu agak nggak keberatan, tuh kok nggak enak sih bopak begini, itu kalian gimana menyelesaikan hal-hal itu? Ya didiskusin baik-baik gitu ya, kamu jangan gini gitu. Jadi salah satu itu harus ada yang ngalah. Kalau misalkan dia lagi marah, Iya. akunya diem. Oh, Kalau oke. aku yang marah dia diem, nanti kita omongin ya, kamu nggak boleh gini ya Oh, gitu. jadi maksudnya berantem itu dua-duanya saling dengan nada tinggi gitu ya. Tapi Ya, kalau dan kedua itu kan bisa pengaruh juga dari latar belakang sebetulnya. Kan kalau bopak dari kecil itu kan tidak pernah disupport sama orang tua, saudara atau siapapun. Yang mensupport diri kita itu kan kedepannya diri kita sendiri sama lingkungan. Nah pada saat bopak mendapatkan apa yang kita impikan, nah jangan disia-siakan amanah itu, maksudnya gitu. Makanya bopak sama istri tetap berbuat baik, jangan sampai lu merasakan sakit kayak gue dulu gitu. Makanya kita kalau ngeliat istri sakit atau anak sakit, wah menderitanya luar biasa, sedih gitu. apa yang Bobak rasakan dulu sih yang menurut Bobak nggak mau ini istrinya merasakan dan anak-anak juga nggak merasakan? Ya kan dulu kayak bopak hidup sehari-hari, misalnya kita makan aja, besok ini kita nanya besok makan di mana ya, tuhnya tidur pun begitu, besok tidur di mana ya. Apalagi kan bopak melalui hidup itu kan dari SMP, jadi untuk nasihat dari saudara, dari orang tua atau dari saudara kandung kan nggak ada. Jadi yang jadi panutan dalam kesaran hidup bopak ya teman-teman yang ngasih bopak numpang. Dari situ bopak punya karakter ini, dari sini punya karakter ini. Makanya kalau bopak bergaul sama siapapun, ngelihat sekejap mukanya aja udah ngerti, oh ini orangnya begini, oh begini. Jadi gitu. menurut Bapak kan dia sudah membangun rumah tangga, membangun keluarga itu dijaga baik-baik Wah, gitu iya, ya, supaya tidak apa istilahnya masing-masing tidak merasa kesepian sendiri ditinggalkan gitu Dan ya. juga nggak merasa, oh dia lebih berkuasa, bopak atau lebih berkuasa, enggak. Misal kata keputusan, ya rumah ini dijual aja ya, buat ini dijual aja. Jadi nggak mau, oh jangan, ntar begini ntar, males. Jadi, oh ini mau dijual, tapi ada penggantinya, paling bopak nuntutnya kita doang. Gitu. Iya, Ini kan beda usianya kan 28 tahun Jauh. ya. Jauh ya kan. makanya kan kalau dia tiap minta jatah kita ngos-ngosan. Mana tinggal sebelah paru-paru ya Ah. kan. Aduh. Tapi bener gak sih bahwa ini ada juga yang masih perbedaan nih kalau soal pengobatan ya. Kalau dia maunya ke dokter, betul ya? Iya. Kamu nggak takut-takut gitu. Agar takut dokter, kedua lebih ke alternatif. Alternatif. Makanya kejebak ke rumah sakit ya dari istri lah sama. Iya. Kejebak sih. Ya makanya kejebaknya kayak gini. Ini pasti dibohongin, nggak tahu ini kita di rumah sakit dirawat kan gitu. Tapi bapak semuanya ikhlas karena itu kan dari pola hidup lama kita ini yang bapak Ya. kita ini baru kita ini kan ibarat katanya burung aja bebas itu frustasi ngeliat bapak karena bapak lebih bebas dari burung pada saat itu. Tapi itu juga nggak enak. Nggak enak, tapi setelah kita punya istri, punya anak, wah luar biasa. Nikmat, Perasaan kayaknya kita di Gunung Sahara paling ganteng gitu. Oh, ya. doang. Disyukuri, alhamdulillah itu yang menjadi Alhamdulillah. impiannya Bopak selama ini. Nah, ini kan juga sempat nih di tahun 2016 mereka menjalin hubungannya masih pernikahannya siri. Baru akhirnya Ya. tahun 2020 menikah secara resmi. Berarti memang benar komit. Waktu itu kita undang, dia juga mesti ngomong nanti kita akan resmikan. Kita lihat ini Oh, cuplikan iya. wawancara. Wah ada ya dulu ya? Wah luar biasa tuh. Kemarin nikahnya siri, sekarang udah resmi belum? Sekarang kan penyelesaian kemarin udah selesai. Oh, udah selesai nih, ya kan? 2019 Udah beres ya. secara hukum. Udah oke lah ya. Jadi? Tapi yang jelas Bapak kan tidak melemparkan sisi dendam Bapak atau kick balik Ya. untuk menuntut, udah enggak lah, anggap aja hilang. Terus? Ya insya Allah lah kalau habis selesai rumah direnovasi beres, Diresmiin. kita langsung pernikahan negara. Wih, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada artikelnya akte kelahiran anak Bopak ini ya. Ini juga demi juga Dapat ya. juga ya? Ada ini kan kamu itu juga Waduh, ini ya. ini Bapak calon kan pernikahan secara negara gitu ya. Karena kemarin itu siri karena masih ada Iya, hal yang belum ada, selesai. ya. Kamu gimana akhirnya lega? Alhamdulillah lega. Secara kan anak udah punya akte, secara yang lain-lain juga udah jelas semuanya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan cukup lama ya kamu nunggunya ya 4 3 tahun. tahun. Hah, 3 tahun ya. Sempat ada rasa gitu nggak? Ini kapan sih? Jadi nggak sih gitu? Iya benar. Tapi kan kayak wajar ya namanya perempuan gitu Iya. ya pengen kejelasan yang pasti gitu. Tapi kan akhirnya kita selesain permasalahan dia yang lalu pelan-pelan ternyata selesai baru urusan aku selesai. Alhamdulillah. Nah ini kita mau di skype foto itu tunjukkan foto yang berikut. Nah tuh. Oh ini ya, kamu baru kalian kehilangan ya. Aduh.
sedih ya. Nih mama kamu. Ini captionnya ya Bopak ya. Kepergian ibu mertua, aku baru sadar dia sakit tidak menunjukkan pada siapapun. Perasaan bersalah kenapa kita nggak melihat itu. Namun doaku semoga apapun dosa-dosa semoga diampuni dan diterima amal ibadah. Iya ya. Ya kehilangan pasti berat ya. Pasti berat. Iya, aduh. Kalau Bopak apa yang membuat Bopak? Ya Bapak kan juga selama merasa ini sedih kan gitu? ibarat kata kan belum pernah ketemu sosok ibu. Jadi mertua ini kenapa Bapak kare? Selama hidup pun Bapak nggak pernah mengeluarkan air mata. Sombong lah kalau pada saat itu kita kalau ngeluarin air mata udah nggak mungkin. Tapi pas mertua ini, nah makanya Bapak berucap itu Bapak baru sadar. Ini perempuan betapa hebatnya mertua gitu, menyimpan betapa sakitnya dia di dirinya, tapi di depan anak-anaknya tuhnya sama mantunya tuh tidak ada kata pun terbesit, tolong gue dong, gue sakit nih, nggak ada kata-kata itu. Dia adanya cuman kata senyum, gimana cucu-cucunya. Kan kedua itu kan mertua ini luar biasa, dia hobi berdagang. Dari titik nol sampai dia udah bisa mampu beli kulkas, beli dan itu nggak pernah ngomong sama Bapak minta bantuan atau apapun gitu. Nah waktu itu kan kita paksa untuk masuk rumah sakit karena emang ibunya ini kan nggak mau masuk rumah sakit. Ya pada saat itu pas dokter bilang paru aman lah, ya namanya medis ini kan Ya udah maju perkembang ada pengobatannya. perkembangan tapi kan secara bahasa ini kan belum nyambung di kita kan gitu. Udah kontrol lagi. Ternyata pada saat itu udah stadium 5 Ginjal. dan itu udah pecah. Kata dokter itu ini amat kuat perempuan ini, ibu kamu amat Bisa kuat nahan karena sakit. udah seminggu tuh bisa. Biasanya kan kalau orang udah stadium 5 itu udah selesai. Tapi Bapak doa mudah-mudahan ya Bapak janji tetap menjaga anaknya, cucu-cucunya. Mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri lah dan kita akan menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Makanya Bapak nasihatin dia udah sekarang harus udah jadi pribadi, tinggalkan pribadi Cinderella kamu. Jadilah pribadi diri sendiri. Istilahnya melihat ke depan yang lebih baik kan gitu. Pribadi Cinderella tuh gimana? Ya kalau dia manja apa kan. Boleh lah, Nah, biasanya kan dikit. sama ibunya manja tuh. Oh. Nah sekarang kehilangan semua deh. Manja sama suaminya lah. Tapi sama ibunya nih luar manja biasa, banget ya. manja dia. Nggak oke. Tapi sekarang udah harus jadi diri sendiri Harus kan. lebih dewasa lagi gitu ya. Karena itu kan udah seleksi alam deh. Manusia siklusnya harus begitu. Oke. Dan di bulan ini juga kamu kehilangan salah satu sahabat dekat ya, almarhum Taufik Lala. Itu juga berat buat kamu. Bukan berat lagi, itu awal pertama karir Bopak sama Taufik Lalat dari dia ngontrak. Dan terakhir itu Bopak tuh malah masih ngobrol sama dia. Bopak ngasih pekerjaan dia kan sekarang nih lagi demen dakwah, ceramah. Pik, nanti ada ceramah tanggal 29 tolong gue ya. Ini acaranya acara di kampung, kita bilang daerah Cibinong di Kelurahan Tengah situ Cipayung gitu bilang gitu. Harga sekian mau ya, dia nggak nanya harga lagi. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu sinyal dia mau pergi karena dia ngikut. Mertua kita nguburin dia ikut. Sampai tuh, Pik kamu kemana? Gue pergi dulu Pak. Oh iya pergi. Nggak balik ke rumah gue, enggak, gue langsung pergi. Ada urusan gitu. Nah itu Bapak malam dia masih TikTok, masih ngomong, dia ngirimin foto. Nah tiba-tiba ada salah satu sahabatnya nih Burhan, olahraga nih kan dia. Nah pas kebetulan Bapak lagi ngumpul di kampus di Asapia. Di situ lagi biasalah ngobrol sama temen-temen. Nah ada telepon masuk. Salah satu Paski. Ini ada telepon dari Derry 4 sekawan. Topik meninggal. Nah yang namanya pelawak gitu kan bercanda, hoak ngomongin gini. Akhirnya Bapak lama nelpon, nah istrinya ngangkat. Nah kita kan juga, Pik siapa ya tanggal 29? Enggak tuh segukan, enggak tuh istrinya meninggal. Ya semuanya pada nangis, nggak percaya. Orang sehari-hari dia sehat. Itu luar biasa teman. Nah ini kan menunjukkan bahwa ya kita nggak pernah tahu. Nggak ya, pernah kapan tahu. waktu kita berakhir di dunia ini. Pokoknya di 1 Muharram ini udah musibah Bapak teman-teman deket, tuhnya saudara ada. Sampai asisten kita yang baru kan,
udah agak-agak mau insaf si Ijah ya kan, udah mau meninggal juga. Itu bebarengan, aduh kita bilang. Ini apa? Kalau buat Bopak sendiri dengan beruntun melihat bahwa ya di depan mata ya orang terdekat itu ya meninggal gitu. Ada kesadaran apa gitu nggak Bopak? Kayak lagi, aduh berarti kita harus lebih ini, lebih Pasti. ini. Lebih. Jadi paling Bopak prospek sama diri kita, ya udah kita harus kontrol diri kita itu dengan baik. Kedua, jaga mulut kita sama orang lain, jangan sompral. Kan Bopak biasa sompral. Mana lah? Nggak nongol-nongol ntar mati loh, kan kayak gitu-gitu. Akhirnya kita ilangin kayak gitu-gitu sekarang. Hati-hati lebih ngomong ya. Udah hati-hati lagi ya, mungkin ya satu mungkin yang membawa itu pengalaman sama faktor usia kita kali ya. Iya. Ya walaupun kita misalnya kerja sehari-hari berkomedi atau apa kan ada hal-hal tertentu kita menjadi melankolis. Iya, betul. Ya kan? Ya, Di. Tapi mudah-mudahan ini tetap kuat nih. Amin, amin, amin. Tapi benar sih ya, mestinya jalanin aja hidup. Kalau ada kesalahpahaman diselesaikan baik-baik, tidak harus semua itu dibuat menjadi amarah, jadi bawa santai begitu ya. Apalagi kan anaknya masih 2 kecil-kecil, harus sehat terus ya Bopak ya. Kan contoh juga dalam hidup Bopak kan Barus juga contoh ke Bopak juga. Walaupun ada kendala sesuatu apapun Barus kan nggak ada di pemberitaan dimanapun untuk menceritakan gimana kita menderitanya. Walaupun batin kita sebetulnya tidak bisa menerima kan, tapi kan ngebungkusnya kita bagus. Daripada diumbar secara publik. Iya. Kalau ada yang senang, kalau ada yang ngejas, dulu lo ngocehin gue, kan gitu istilahnya. Ih, kok jadi ngomongin aku sih Bopak? Istilah Kita ngomongin gitu yang lain aja nih. Yang lain aja ya. Ada Kalina. Kita ngomongin Kalina sekarang. Kita lanjut profil ya berikut ini. Eri Kalina Oktarani, artis kelahiran 1980 yang mengawali karir sebagai model ini terjun ke dunia politik pada September 2022 lalu. Perempuan yang pernah 4 kali gagal membina rumah tangga ini sang ayah dirawat di rumah sakit pada 6 Juli kemarin dan hubungannya nampak semakin membaik karena sebelumnya ayahnya kerap tidak suka dengan lelaki pilihan Kalina. 23 Juli kemarin, mantan suami Kalina Vicky Prasetyo yang diundang di vlog Aska dan Nada ini membahas pernikahan yang pernah terjadi antara Vicky dan Kalina hingga disebut netizen obrolan yang seru. Melalui tayangan podcast 9 Mei kemarin, sang mantan suami pertama kalinya, Deddy Corbuzier menceritakan alasan berpisah dengan Kalina karena sifat Deddy yang autopilot dan membuat monoton. Seperti apa tanggapan Kalina terhadap alasan cerai yang disebut oleh Deddy Corbuzier? Benarkah Kalina saat ini lebih memilih sendiri dibanding terjerat toxic relationship? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.